Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bayulincir, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan Ibu Lucy Octavia sebagai calon guru pura. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi calon guru penggerak, yaitu Ibu Lucy Octavia SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi ini dilakukan sebagai salah satu tugas pada pendidikan calon guru penggerak modul 1.4, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak Ibu Lucy Octavia. Kepada Ibu Lucy saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bayulincir, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bayulincir, dan yang terhormat Bapak Ibu serta staf SMP Negeri 3 Bayulincir. Sebelumnya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di aula dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 dalam pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9. Di dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dalam teori kontrol ada tentang miskonsepsi, di mana kita para guru sering adanya ilusi atau salah persepsi ya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu
Nah, di sini ada kita untuk mengubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus respon realita atau kebutuhan manusia itu sama. Padahal kalau kita di teori kontrol itu realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Dan yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol kita diminta untuk setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal yang terbaik itu adalah kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan. Yang di teori kontrol itu baiknya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Padahal kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Kita lanjut ke disiplin positif. Di sini Bapak Ibu bisa membaca disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita sebagai guru itu diminta untuk tidak memaksa murid untuk mengeluarkan motivasi ekstrinsik, tapi kita menuntun murid agar motivasi itu secara intrinsik timbul dengan dirinya sendiri, bukan kita yang memaksa. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila yang kita ketahui ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, contoh dari Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, contoh dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau untuk di sekolah kita ini sudah terpenuhi belum kebutuhan dasar manusia, terutama untuk peserta didik kita atau murid-murid kita? Sudah ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita bahas. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Nah, contohnya misalnya kalau motivasi ekstrinsik, siswa itu disiplin atau misalnya memakai seragam atau atribut sekolah itu bukan karena dari dirinya yang mau mematuhi peraturan, tapi dia takut atau hukuman. Nanti disuruh lari keliling lapangan atau disuruh beli atribut baru, ya. Jadi bukan muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, di mana mereka itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu harusnya menuntun agar siswa murid-murid kita timbul rasa motivasinya intrinsik, tidak kita paksakan. Nah, di sini ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu kita secara tiba-tiba atau tidak terencana, dan murid kita tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah bersifat satu arah, dan hukuman itu berupa bisa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi bersifat memang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif bagi murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita di restitusi itu kerjasama dengan murid, kira-kira bagaimana, hal apa yang akan dia lakukan agar tidak mengulangi kesalahannya. Nah, ini adalah 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, bisa juga kita sebagai teman, dan menjadi pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini kita biasanya, saya rasa kalau saya sering menjadi penghukum. Kadang juga saya membuat rasa bersalah. Di sini dari CGP ini saya tahu bahwa kita guru ini baiknya sebagai manajer. Jadi siswa tidak merasa bersalah dan mencari solusi atas apa yang sudah mereka perbuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum biasanya kita hormat bendera 1 jam atau
atau keliling lari 5 keliling lapangan. Itu sebagai penghukum biasanya kita seperti itu. Sebagai kalau pembuat rasa bersalah, di sini kita biasanya menggunakan kalimat yang membuat siswa itu kecewa ya, atau kita Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu biasanya kalimat yang kita gunakan. Yang ketiga sebagai teman, biasanya kita ayolah bantu Bapak Ibu, ya kan? Atau sekali ini saja, ya, jangan berbuat lagi seperti ini ya, atau nanti lain kali jangan lagi ya seperti ini. Itu biasanya kita gunakan kalimatnya untuk sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau biasanya kalimatnya kamu sudah mendengar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa, biasanya seperti itu. Terus setelah upacara kamu belian ibunya ke koperasi dan jangan ulangi lagi, biasanya pemantau. Atau kita juga sering di upacara bendera kita pisahkan anak-anak, ayo yang merasa tidak memakai atribut lengkap silakan buat barisan sendiri. Itu biasanya kita memantau. Itu berarti kita menjadi pemantau bagi murid-murid kita. Yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu kita mengajar siswa menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat. Biasanya kita menggunakan kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Biar siswa sendiri atau murid sendiri yang mengajukan apa yang akan mereka buat agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, di posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa ini? Iya, betul sekali, membuat rasa bersalah. Kalau ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau atau penghukum? Memantau ya, karena kita melihat siswa murid itu tidak pernah selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Memantau. Nah, kalau posisi kontrol ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Iya, manajer. Sudah pintar Pak, ya. Posisi kontrol apa? Ayolah lakukan dari Pak ya. Iya Pak, ya sebagai teman Pak ya. Nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya benar, menghukum karena tiba-tiba tidak mendapatkan nilai. Dan tidak akan memberikan nilai kalau tidak mengerjakan pekerjaan atau tugas. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau kita keyakinan kelas itu bersifatnya melibatkan murid. Jadi kita membuat keyakinan kelas melibatkan murid. Kira-kira apa keyakinan kelas apa yang akan kita buat, kita sepakati bersama agar sama-sama tidak melanggar, guru tidak melanggar, murid juga tidak melanggar ya. Kalau peraturan itu tadi bersifat satu arah, kita yang membuat peraturan bukan murid. Jadi murid mau tidak mau harus mematuhi. Kalau salah mendapat hukuman. Kira-kira seperti itu. Kalau mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan. Nah, untuk membuat pembentukan keyakinan kelas, karena
kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Soalnya cukup di keyakinan kelas itu disiplin, tanggung jawab. Nah di situ kan sudah masuk mencakup misalnya disiplin, artinya tidak terlambat, memakai atribut sekolah lengkap, tidak memakai sepatu di kelas, itu kira-kira disiplin. Kalau tanggung jawab misalnya mereka mengerjakan tugas tepat waktu, piket, ya, menjaga kebersihan, itu kira-kira termasuk di tanggung jawab. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sekarang kita tiba di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar kepada siswa, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Atau juga kita bisa menggunakan kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat-kalimat yang kira-kira kita untuk menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, yaitu kita validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya kita bisa menggunakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kita pakai kalimat padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan kalimat kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita tidak langsung mengejudge siswa itu bersalah, padahal mereka itu pasti punya alasan tersendiri mengapa mereka melakukan hal itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bisa menggunakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan keyakinan, kira-kira anak-anak siswa murid kita itu melanggar apa yang sudah kesepakatan tugas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya di sini saya ada contoh untuk restitusi. Nah, di sini saya menstabilkan identitas karena siswa ini Zeldi keluar pada saat pergantian jam pelajaran. Padahal kan kita di sekolah ada aturan juga tidak boleh keluar saat jam pergantian jam pelajaran. Nah, Zeldi ini melakukan kesalahan. Dia keluar
ya benar, saya juga pernah melakukan hal yang sama, ya. Eh, Nah, di bagian validasi tindakan, saya menanyakan kepada Zeldi apa alasan Zeldi untuk keluar kelas pada saat jam pelajaran, pergantian jam pelajaran. Alasannya karena dia bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan di rumah. Jadi kita tahu bahwa anak ini melakukan kesalahan itu karena dia ada alasan tersendiri kenapa sampai melakukan hal itu. Jadi di sini di terakhir di menanyakan keyakinan. Nah, di sini di menanyakan keyakinan, saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah Zeldi langgar. Dia bilang adalah tanggung jawab dan disiplin. Kira-kira, jadi saya di sini juga menanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan Zeldi. Kira-kira solusinya bagaimana biar tidak lagi keluar pada saat jam pelajaran. Jadi Zeldi membuat kesepakatan bahwa dia akan bangun lebih pagi, tidak lagi begadang, nonton sampai atau main game di tengah malam. Jadi tidak akan bangun kesiangan. Jadi sehingga tidak membuat bangun kesiangan dan sempat sarapan dulu di rumah. Jadi pas jam pelajaran atau di sekolah tidak merasa kelaparan lagi saat pergantian jam pelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah saya untuk budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan pemaparan saya. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Lucy Oktaria atas penyampaian materi yang begitu menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan mungkin ada sanggahan atau apa dari Bapak Ibu. Nanti saya akan kumpulkan untuk dua orang. Untuk dua orang, nanti saya kumpulkan dulu, baru nanti akan diberitahukan oleh Bu Lucy. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, mengangkat tangan dan menyebutkan identitasnya. Silakan. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, guru kelas 7 mata pelajaran IPA. Di sini materi yang Ibu sampaikan sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Salah satunya tadi ada restitusi. Jadi manajer, dalam itu ada manajer. Nah, dalam manajer itu salah satunya dipakai adalah segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu waktu yang tepat kita sebagai guru untuk merestitusi siswa itu kapan? Apakah saat siswa itu
restitusi atau boleh di waktu lain kayak gitu, nah, waktu senggang kita atau kapan waktu yang tepat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nur Fadila. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oh, yes. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wilda, pengampu mata pelajaran matematika di kelas 9. Terima kasih Ibu, materi tadi sangat menarik sekali. Tapi minta tolong dijelaskan lagi tentang perbedaan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wilda. Baiklah, pertanyaan pertama dari Ibu Nur Fadila mengenai waktu yang tepat kapan dilakukan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melanggar, ya. Silakan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nur Fadila. Di sini posisi kontrol guru kita di manajerial. Di sini kita bisa melakukan kapan saja. Misalnya siswa melakukan kesalahan pada saat itu, kita langsung restitusi bisa, tidak apa-apa. Biar masalahnya cepat selesai. Bisa kita tanyakan kepada siswa keyakinan apa yang sudah dilanggar, terus kira-kira apa solusi dari mereka yang tidak melakukan kesalahan. Bisa langsung, Bu. Terus bisa juga kita panggil secara individu, panggil ke kantor kira-kira apa, biar kalau mau ke kantor tuh biasanya lebih nyaman. Ya, kalau bisa juga secara langsung. Kalau di kantor kita bisa menanyakannya lebih detail, kira-kira alasan apa yang sehingga mereka melakukan kesalahan. Dan terima kasih Bu Nur Fadila, kira-kira bagaimana jawaban saya? Nah, untuk motivasi intrinsik dan intrinsik ya Bu Yudha. Jadi kalau motivasi ekstrinsik tadi, murid itu melakukan disiplin positifnya itu karena takut merasakan takut hukuman atau mau dapat imbalan. Jadi saya biar dapat imbalan nilainya dibesari atau belajar lebih rajin biar dapat nilai yang besar. Kan kalau ranking misalnya dari orang tuanya dimotivasi untuk kalau ranking 1 dapat hadiah, dapat reward. Nah, kira-kira dia melakukannya seperti itu karena ada imbalannya atau takut akan hukumannya. Jadi tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi ada dari orang lain. Nah, kalau intrinsik itu memang dia sadar diri bahwa kalau melakukan disiplin positif itu memang berdasarkan kemauannya sendiri untuk mungkin bisa menimbulkan rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri, biar pokoknya percaya diri lah kalau misalnya dia melakukan hal yang disiplin positif yang dari tidak dipaksa oleh orang lain tapi timbul dari dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang mau menanggapi, boleh memberi masukan dari pemaparan saya hari ini, silakan.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa sudah cukup ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan? Atau ada yang ingin menanggapi? Bisa ya Bu, saya sedang ngajar ya, anak itu tertidur di kelas. Kira-kira posisi saya sebagai manajer apa yang harus saya lakukan? Contohnya kalau siswa tertidur sepanjang pelajaran kita. Saya menjelaskan anak tidur, kira-kira saya kan jadi posisi manajer, apa yang kira-kira saya lakukan? Jadi kalau kita di posisi manajer boleh dilakukan gitu kan? Panggil ke depan boleh, kalau mau secara langsung ya ditanyakan apa alasan, kira-kira kenapa alasannya kok tidur di kelas. Ya kita validasi. Pertama kita meyakinkan kan, meyakinkan kalau wajarlah kalau tidur di kelas mungkin ngantuk. Nah yang kedua kita validasi. Validasinya kita tanyakan apa alasan kok bisa tidur di kelas. Kira-kira apa alasannya? Nanti kalau dijawab siswanya alasannya apa, bisa karena begadang, main game. Kan anak-anak sekarang tuh main game online itu luar biasa, sampai lupa makan, lupa belajar. Apalagi belajar, makan tuh tak ingat lagi kalau sudah main game. Nah terus kita untuk yang terakhir meyakinkan, menanyakan keyakinan, kita bisa minta solusi kira-kira apa yang akan dia lakukan agar tidak tertidur lagi di kelas, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia sudah, misalnya dia mengatakan saya akan tidur lebih awal Bu agar tidak kesiangan lagi, yang tidak mengantuk lagi di kelas. Jadi berarti kita sudah, berarti kamu harus tidur lebih awal kalau tidak mengulangi lagi kesalahan seperti itu. Kira-kira kalau kita di posisi manajer untuk kasus anak yang tidur di kelas pada saat jam pelajaran kita mengawasi. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang mau menanggapi. Coba tanya lagi ya Bu ya. Jadi kan di sini 5 posisi kontrol guru. Yang paling ditekankan itu kan kita sebagai guru harus ada di bagian manajer. Tapi tidak ada masalah kan jika kita itu sesekali menjadi penghukum, sesekali menjadi teman, karena kita tidak bisa menerapkan manajer ini ke semua siswa. Kadang itu kan siswa ada yang bisa diajak sebagai teman sudah baik, bisa ya memunculkan motivasi intrinsiknya. Tapi kadang harus hukum sebagai penghukum, boleh tidak seperti itu? Sebenarnya tidak boleh Bu, karena kita diminta sebagai guru itu harus bertindak sebagai manajer. Jadi memang sih dari sini kita tahu dari budaya positif ini, oh ternyata kita tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kalau kita membuat mereka merasa bersalah, artinya kita mengurangi kepercayaan diri mereka. Jadi dia tidak bisa merasa tidak diterima lagi oleh teman-temannya. Nah, kalau membunuh karakter betul sekali Pak. Iya. Jadi kalau kita di posisi manajer itu, kita diminta sebagai pendidik itu harus di posisi manajer. Jadi dari sini, dan kami juga yang baru pendidikan ini baru tahu, oh ternyata posisi manajer ini yang harus kita tekankan di lingkungan sekolah kita. Mau tidak mau Bapak Ibu, karena kita tidak boleh membunuh karakter tadi benar kata Pak Pian ya. Jadi siswa itu merasa tetap diterima walaupun dia melakukan kesalahan. Nah kita di sini menimbulkan budaya positif itu dari intrinsiknya. Jadi mereka tidak karena kesalahan mereka harus dibully atau tidak diterima oleh teman-temannya.
Sebenarnya sebelumnya juga kita pasti penghukum, pasti penghukum. Belum apa-apa nggak buat kesalahan, usah dulu 5 kali. Kan seperti itu kan kita kan, atau udah buat PR, apa alasannya? Nggak terima alasan apapun, pokoknya harus buat PR. Tahu buat PR-nya. Kalau nggak buat PR, kau jam 100 kali. Iya kan dia sih. Nah, jadi kita seperti itu. Asal iya benar sekali. Boleh, sini. Iya itu bahaya juga berarti ibu. Iya termasuk itu. Bawakan perusahaan aja setelah kita mendapatkan solusi pakai media solusi yang jelas kan kita tanya kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Seandainya siswanya bilang kayak gini, aku mau itulah bersihin WC aja, berarti boleh ya kayak gitu. Ternyata siswa itu memberikannya sendiri. Ya, iya dia kan solusinya sendiri. Kira-kira kamu apa solusi dari kamu? Sama apa bu? Saya bersihkan WC. Ya sudah, itu sudah kesepakatan dari siswa. Kita tidak menghukum, Mbak. Boleh ya? Boleh. Ya itu bukan hukuman, tapi itu sanksi. Termasuk di konsekuensinya kan, kalau dia melakukan kesalahan, mengulangi kesalahan itu lagi, artinya itu sudah konsekuensi dia harus dia kerjakan. Dia sudah pilihannya sendiri, bukan kita yang harus bersihin WC. Tidak, bukan itu. Yang penting siswa atau murid yang menentukan pilihannya sendiri. Sanksi apa yang akan mereka kerjakan? Kira-kira seperti itu. Baru kemarin Bu, saya mulai melakukan restitusi kan. Lalu saya tanya, terus apa yang mau kalian lakukan supaya tidak di jam pembelajaran warga hadir. Katanya, Bu kami ini Bu mau buang ngambil sampah aja, 1 orang 20 sampah, katanya seperti itu. Tidak masuk ke dalam hukum berarti saya Tidak, ya. tapi itu ke konsekuensi kan sanksi pilihan mereka sendiri, bukan kita yang menentukan. Itu kan berarti sifatnya tidak satu arah kan Bu, mereka sendiri yang menentukan. Saya maunya ini Bu, pilihannya seperti itu, bukan kita yang satu arah yang harus kamu pungut sampah sebanyak 20 sampah minimal. Kan seperti itu kalau kita yang menghukum. Kalau itu kan mereka yang meminta sendiri. Iya, solusi. Yang penting kita tanyakan solusinya, kira-kira maunya seperti apa dari siswa tersebut. Jangan kita yang harusnya kamu seperti ini. Nah, atau membuat rasa bersalah itu tadi kan kata Papian, kita membunuh karakter murid kita sendiri kalau kita langsung ngejudge salah, harus ini harus itu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ini Bapak yang mengampu kelas 9. Yang akan saya tanyakan masalah ribut ini Bu ya. Saya kurang paham. Selama ini kan kita ngasih anak ya, yang dapat juara 1, juara umum, misalnya dia terbaik itulah selalu bisa kasih ribut. Nah, kalau itu tadi kan katanya ini ya, kalau bisa jangan. Nah, solusi apa pengganti dari ribut itu kira-kira apa? Kita bisa kerjakan dengan baik. Nah, sekarang saya ini yang tidak puas. Saya aja nggak puas kalau cuma dikasih terima kasih. Dan saya ya, jujur ya, pribadi ya. Jadi saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuli. Memang ya, untuk reward ini memang sangat dinanti-nantikan oleh setiap siswa ya. Mereka yang merasa unggul dari teman-temannya. Padahal di budaya positif ini kita tidak boleh memberikan reward ya. Nah, kira-kira kalau misalnya reward ini kita ganti dengan apresiasi Bu. Jadi misalnya ya kita apresiasi saja anak kita, siswa kita yang
lebih menonjol dibanding teman-temannya. 100, kamu hebat, luar biasa, itu boleh Bu. Jadi tidak, kalau kita memberikan reward itu tadi, mereka tidak menimbulkan disiplin positifnya dari diri mereka sendiri, tapi dari ekstrinsi. Iya, karena dapat imbalan kan, maunya ranking 1 biar dapat imbalan. Padahal itu dari ekstrinsinya. Yang harus kita tekankan itu adalah motivasi intrinsiknya. Boleh. Dan lagi boleh menanggapi, tidak hanya bertanya, tapi di bagian penanggapan juga boleh, kira-kira apa? Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Desi. Bahasan yang begitu menarik tentang reward. Saya pribadi sebenarnya melaksanakan ini ya, pemberian reward kepada anak yang saya nilai pantas. Gitu ya, ternyata dari pelajaran ini ternyata kita tuh menghukum anak ya Bu ya dengan reward ya. Motivasi mereka jadi salah, mendapatkan reward jadi melakukan yang terbaik, jadi agak sangat tercerahkan. Jadi memang untuk reward kita mungkin tidak akan melaksanakan lagi ya Bu ya. Tapi mungkin saya punya pemikiran begini Bu, selama ini kan kita berpikirnya reward itu yang booster, yang peringkat 1 yang berbuat baik. Kalau saya berpikir seperti ini dan saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu, reward itu bisa nggak? Kalau suami saya suka bilang, Ma, kalau di dunia marketing itu yang jual 100 setiap bulan itu biasa. Tapi yang bulan ini jualan 1, besok bisa jual 2, besok jual 3, itu yang malah diapresiasi. Nah, saya berpikir seperti ini. Kalau kita mereward anak yang bagus saja itu sudah biasa. Sekarang kita mau lihat progres nih, anak yang kita lihat, oh kemarin dia tidak dengar aneh, hari ini bisa duduk diam, itu yang kita kasih reward. Yang kemarin mungkin dapat nilainya cuma kecil, hari ini kok membaik, itu yang kita kasih reward. Jadi pola pikir kita itu, reward itu tidak selalu untuk anak-anak yang memang sudah baik, tapi anak-anak yang ada progres pun itu yang kita hargai, karena kita melihat bukan hasil, tapi proses. Tapi sesekali yang baik ini dikasih reward tidak apa-apa ya, tapi sesekali, dan kalau bisa tidak usah, sesekali tidak apa-apa, supaya mereka tetap merasa bahwasanya mereka juga diperhitungkan ya. Dan memang kalau kita pengalaman saya, kalau kita cuma memberi, saya pernah mengajar di SD, waktu itu ada seorang anak yang dalam kelas itu peringkatnya hanya peringkat 5. Waktu bapaknya bilang, kalau kamu peringkat 1, papa ajak kamu luar negeri, dia gitu. Terus anaknya saya, Miss, mungkin gak aku mengalahkan Keke, dia bilang. Keke ini peringkat 1, pintar, atlet, dia nggak sekolah sebulan pun karena ikut atlet dia masih peringkat 1. Jadi anak ini akhirnya dismotivation, sudah aku nggak mungkin dapat peringkat 1 kan. Jadi reward yang ditawarkan justru itu, dia peringkat 4 pun dia sudah tidak pengen lagi peringkat 1, apalagi karena memang dia merasa dikejar kayak manapun, aku tidak sanggup di posisi itu, aku tidak akan dapat reward itu mau justru buat mereka mundur. Nah, di sini saya mau sharing bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju kalau kita kasih reward ini enggak yang baik-baik saja ya. Anak yang progres pun kita kasih reward ya, bisa tepukan di bahunya. Kalau saya kemarin sudah coba di kelas 92, ada anak namanya Karel, jarang masuk jam saya juga nggak cari kadang kalau dia ada ya. Tapi hari itu Karel begitu baik, saya bilang hari ini Karel luar biasa, saya kasih jempol 2 gitu. Dia terpesona matanya terbelalak, dia lompat-lompat. Saya pikir ini sisi lain yang saya lihat dari murid saya. Ternyata memang dia butuh, dia cuma jempol saya kasih ya. Hari ini Karel luar biasa, saya bilang. Besok dia datang, saya nggak cari, dia duduk manis. Ya, saya pikir mungkin itu bisa jadi alternatif kita Bapak Ibu untuk mensiasati reward yang kita berikan ya untuk progres
Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Lucy, hari ini luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Putri. Memang luar biasa sekali ya, ternyata sangat menginspirasi. Bisa juga teman-teman, berarti kita tidak harus memberikan reward itu kepada murid kita yang hanya berprestasi saja. Memang murid yang bermasalah pun harus kita kasih reward sebenarnya ya, agar mereka merasakan kalau oh, aku ini diakui, dihargai juga di sini. Tidak hanya dihukum terus kan melakukan kesalahan. Tapi benar, kalau sekali mereka tidak melakukan kesalahan, kita kasih reward, benar. Sekedar jempol saja mereka sudah bangga, merasakan oh berarti dianggap, artinya kan tidak selalu salah, dianggap salah, selalu digunjing, selalu diapa kan. Kalau pastilah kalau merasa bersalah ya tidak percaya diri kan. Jadi kalau kita memberikan reward kepada anak yang memang ada sedikit masalah, artinya kita membangun kepercayaan diri mereka lagi. Terima kasih Putri, sharingnya luar biasa. Jadi kita tercerah lagi sama Bu Putri. Ternyata bisa juga ya kita memberikan reward untuk siswa yang bermasalah juga. Sekali lagi teman-teman, silakan yang mau memberi tanggapan. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu lumayan banyak. Baik, terima kasih izin berdasar. Baik, yang sangat jelas mengenai dengan materi kita bahas pada hari ini, budaya positif, terutama berkenaan dengan tadi yang kita bahas luar, di mana yang sudah dipaparkan tadi. Di situ ada penambarannya, intinya kita dilarang memberikan suatu reward. Respon dan tanggapan saya, terutama yang pertama, kenapa dilarang? Kalau reward itu diberikan kepada siswa, artinya dia belajar, dia hanya targetnya, goalnya itu reward, itu larangannya. Ya. Saat di agama kita pun sebenarnya tidak boleh kalau kita kan, oh kamu hafal Al-Quran 1 juz. Nanti targetnya hafal 1 juz udah lupa. Ya nanti tidak dari dirinya sendiri, tidak ada stimulus dari dirinya sendiri, memang kesadaran untuk belajar. Itu masalah reward. Intinya itu menurut pandangan saya, kenapa reward itu dilarang. Targetnya atau goalnya itu nanti penghargaan atau pujian atau sanjungan itu. Pada prinsipnya mungkin ini sudah digaji oleh para ahli-ahli pendidikan, kenapa dilarang yang selama ini kita realisasikan dalam setiap semester dan tengah semester. Itu yang masalah reward. Kemudian masalah tadi itu ada restorasi identitas ya, yang sudah ada videonya, cukup menarik sekali. Itu memang benar terjadi, tetapi permasalahan yang kita temui secara real di lapangan, oke, saya janji kali tidak akan mengulangi lagi, ya. Tapi realita yang ada, baru hari itu dinyatakan dia promise dan semuanya udah janji, tapi dia masih lakukan, ulangi lagi secara kontinuitas. Kalau satu kali masih nggak apa, ya. Jadi dari restitusi identitas tersebut ya kan, restitusi identitas seperti kan anaknya kita sebutkan namanya langsung, itu tadi dari video. Jadi pertanyaannya, bagaimana solusinya apabila restitusi identitas itu nanti tetap diulangi gitu? Diulangi tersebut.
harapannya kan dari budaya positif ini setelah kita terapkan, realisasikan dalam bentuk nyata di kelas atau di lapangan dimanapun tempatnya tadi bisa kita terapkan, tapi tidak jalan. Mohon pencerahannya kepada Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pengadilan. Ya memang ya menjadi seorang manajer untuk murid kita sendiri itu sangat sulit Pak, sangat sulit karena mereka tidak akan konsisten dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi pasti mengulangi lagi. Nah itulah biasanya kan kita kalau di guru mata pelajarannya dulu dari atau ke guru piketnya baru ke wali kelas, ke wakil kesiswaan. Nah kalau memang sudah tidak bisa kita restitusi kita sebagai guru apalagi wakil kesiswaan, kita kembalikan ke kepala sekolah karena beliau yang lebih berhak mau diapakan anak ini kira-kira. Ya, kita sudah restitusi berulang kali tapi tidak berhasil. Kira-kira yang terbaik itu sudah keputusan kepala sekolah mau diapakan. Karena kita sudah restitusi berulang-ulang, mereka masih melanggar lagi. Tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk merestitusi siswa murid kita tersebut. Kalau tidak bisa ya apa boleh buat kita kembalikan ke kepala sekolah yang lebih berwenang di sekolah kita. Kira-kira itu saja. Ada lagi? Berarti dari restitusi identitas itu bukan hanya gurunya ya, tapi keterlibatan dari stakeholder dan berarti lingkungan sekolah ya. Iya. Jadi kita semua warga sekolah di lingkungan sekolah ini wajib melakukan restitusi itu, apalagi kita guru tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan melakukan kesalahan. Kalau anak itu mengejat langsung salah kan tidak boleh. Artinya kita restitusi berulang-ulang itulah. Jadi dari sama seperti halnya sebelumnya yang kita lakukan ke wali kelas, ke guru piket, ke wakil kesiswaan, baru terakhir kita ke kepala sekolah. Kira-kira kalau tidak bisa lagi kita beri solusi anak ini, ya sudah kita kembalikan ke yang lebih berwenang. Mau gimana keputusannya untuk anak? Boleh tambah? Kita tanyakan dulu kebutuhan dasar tadi kan ada kebutuhan dasar seseorang ya. Jadi mungkin anak itu melakukan kesalahan itu karena dia itu butuh apa sih? Apakah dia butuh kesenangan, butuh kebebasan, atau ada lagi apa dari yang misalkan dari beberapa kebutuhan dasar tadi? Mungkin ada memang salah satu yang memang dia itu ingin apa ya? Dia inginkan seperti saya yang dituju 47 itu burger itu. Sepertinya dia itu memang membutuhkan kebebasan. Jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik supaya kebutuhan dasar dia, kebebasan ini terpenuhi seperti itu, sehingga dia tidak bisa melakukan disiplin di sekolah. Juga itu Bu Fadil. Tapi bukan ya? Ya Pak. Apakah tidak menimbulkan suatu problem lagi? Itu kan jadi sampel bagi siswa lain, ya kan? Permasalahan lagi kan? Dicontoh sama dia kan? Karena dia anak-anak ini suka meniru atau mengimitasi perilaku teman-teman gitu. Problem lagi kan? Jadi ini Pak maksudnya misalkan dia kebutuhan dasarnya ingin bebas, kebebasan maksud saya itu sebagai guru bagaimana kebebasan ini kita arahkan ke hal yang positif kayak gitu. Nah, misalkan dalam pembelajaran kalau kawannya itu belajarnya dengan berkelompok, mungkin dia bebasnya pengennya seperti apa, kita tanyakan kamu pengennya belajarnya seperti apa kayak gitu. Nah, gimana kalau anak kita yang ditomalir itu luar biasa. Memang itulah tadi kita diminta untuk berdiferensiasi. Jadi balik lagi ke berdiferensiasi tadi sesuai dengan kebutuhan
mana di modul sebelumnya kami mempelajari tentang Belajar Dewantara itu meminta kita menuntun murid itu sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi kalau kita kembalikan kodrat alamnya, kita lihat dulu kebutuhan murid kita ini apa kira-kira. Jadi kita tidak boleh langsung, kita sebagai penuntut saja, guru ini sebagai fasilitator saja, tidak kita yang membimbing. Jadi kalau kita yang mengikuti agar mereka itu berkembangnya sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan zaman yang mereka alami sekarang. Kira-kira seperti itu. Kita kira-kira merdeka belajar dan mereka merdeka mengajar. Baik Bapak Ibu, sesi diskusi tadi sangat menarik ya. Tapi karena waktu, jadi harus kita stop dulu. Nanti mungkin di luar ini bisa kita lanjutkan lagi ya. Jadi semoga dengan apa yang disampaikan Ibu Lucy tadi nanti bisa kita praktekkan. Kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di luar acara ini ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pada hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik, dengan sangat atraktif dan sangat menarik disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Lucy Oktaria. Semoga pengalaman yang sudah kita dapatkan yang sangat berharga dan praktik baik ini dapat kita lakukan nanti, dapat kita gerakkan di sekolah kita ini dengan baik juga. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.